Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Dalam video kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat gelombang. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Nur Fazri, absen 4 dari kelas 11 MIPA 7. Saya akan menjelaskan tentang apa itu refleksi dan apa itu refraksi. Untuk itu, simak videonya ya. Yang pertama ada pemantulan atau refleksi. Pemantulan gelombang adalah perubahan arah rambat gelombang ke arah medium asalnya atau dipantulkan saat mengenai dinding penghalang. Contohnya yaitu gema, merupakan pantulan gelombang bunyi. Gema dapat terjadi di gedung-gedung atau saat berekreasi ke dekat tebing. Ini merupakan praktek sederhananya. Dapat dilihat dari video, gelombang dapat dipantulkan jika mengenai medium pantul atau penghalang. Arah pantulan ditentukan oleh arah datangnya gelombang. Gelombang mengalami pemantulan jika muka gelombang mengenai suatu penghalang yang keras. Jadi, apabila penghalang berbahan lunak, gelombang akan diserap dan tidak akan dipantulkan. Dapat dilihat dari gambar, hukum pemantulan gelombang adalah sudut datang gelombang sama dengan sudut pantul gelombang. Gelombang datang, gelombang pantul, dan gelombang garis normal terletak dalam satu bidang datar. Yang kedua, pembiasan atau refraksi. Pembiasan gelombang diartikan sebagai pembelokan arah gelombang yang melalui batas dua medium yang berbeda. Contoh praktek sederhananya adalah seperti ini. Bisa kita lihat dalam video, sebuah pensil akan terlihat bengkok ketika dimasukkan ke air, seakan-akan terjadi pembelokan arah. Pada pembiasan terjadi perubahan laju perambatan, panjang gelombangnya bertambah atau berkurang sesuai dengan perubahan kelajuannya, tetapi tidak ada perubahan frekuensi. Pada gambar tersebut, kecepatan gelombang pada medium 2 lebih kecil daripada medium 1. Dalam hal ini, arah gelombang membelok, sehingga perambatannya lebih hampir tegak lurus terhadap batas. Jadi, sudut pembiasan lebih kecil daripada sudut datang. Eits, belum selesai ya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Nisrina Nur Alia. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Nisrina Nur Alia dari kelas 11 MIPA 7, absen 23. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya sebelumnya, Anissa Nur Fazri. Saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang apa itu difraksi dan interferensi. So, kalian mau tahu lebih lanjut? Simak sampai habis ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke penjelasan difraksi. Apa itu difraksi? Difraksi merupakan fenomena penyebaran gelombang elektromagnetik yang muncul ketika gelombang tersebut melewati sebuah celah sempit. Penyebaran ini dapat dijelaskan oleh prinsip Huygens, yang mengatakan bahwa setiap bagian dari celah dapat dianggap sebagai sumber cahaya, yang dapat berinterferensi dengan cahaya dari bagian celah yang lain. Dan yang terakhir yaitu contoh-contoh difraksi dalam kehidupan sehari-hari. Kalian tahu nggak contoh-contoh difraksi yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, yang sering kita temukan adalah cahaya pelangi yang terbentuk pada kaset atau CD yang terkena sinar matahari. Nah, cahaya tersebut terjadi karena adanya difraksi loh. Selanjutnya ada hologram pada kartu kredit, pembelokan cahaya oleh sisi pintu, dan fenomena alam awan pelangi. Selanjutnya kita akan membahas tentang interferensi. Apa itu interferensi? Interferensi adalah keadaan saat dua gelombang cahaya atau lebih berpadu dan membentuk gelombang cahaya gabungan. Syarat-syarat terjadinya interferensi adalah sebagai berikut. Gelombang-gelombang cahayanya berasal dari sumber yang koheren, sehingga amplitudo, panjang gelombang, dan frekuensi yang sama, serta beda fase yang selalu tetap. Dan yang terakhir, yaitu contoh-contoh interferensi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai berikut, ada cahaya pelangi pada kaset atau compact disc yang terjadi karena pada kondisi pencahayaan normal, berkas-berkas sinar yang terpantul bisa saling berinterferensi, sehingga beberapa frekuensi tampak lebih kuat dibanding yang lain. Hal itulah yang menyebabkan compact disc berwarna pelangi ketika tertimpa sinar putih.
Dan contoh yang selanjutnya adalah gelembung sabun. Nah, pada saat cahaya pelangi terbentuk di CD, karena pada saat bagian bawah CD diberi cahaya dari senter, maka akan terbentuk pantulan pelangi pada layar. Nah, peristiwa ini disebut difraksi karena terjadinya pembelokan gelombang oleh celah sempit sebagai penghalang.